Alhamdulillahilladzi nawwara bi tilawatil Qur'an wahdi hayatana bi ayatil Qur'an wassalatu wassalamu ala man anzalallahu bihi al-Qur'an wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kehadirat the King of the King, the Lord of the world, the creator of everything in this universe is Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bikaulina alhamdulillah. Karena atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih bisa merasakan dua hal yang berlawanan, dua hal yang kontroversial antara yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang terpuji dan yang tercela. Tak lupa sholawat bermahkotakan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada pemuda yang datangnya dari gurun Sahara, yang mana kedatangannya ibarat lilin di kala kegelapan, ibarat payung di kala kehujanan, dan ibarat kompas di kala kesesatan. Siapakah beliau? Beliau adalah putra Abdullah, buah hati Siti Aminah, yakni afdalul makhluqat, khatamin nabiyyin, wastana habibana wa nabiyana wa maulana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadratal muhtaramin, para alim ulama yang saya hormati, dewan juri yang arif dan bijaksana, serta para panitia penyelenggara beserta jajarannya, serta para dai wa daiyah, semoga Allah memuliakan. Amin, amin ya Allah. Hadirin rahimakumullah, pendidikan bertujuan untuk membentuk karakter yang lebih baik dari yang terbaik. Miris rasanya melihat generasi muda zaman sekarang punya masalah langsung minum arak, cinta ditolak, dukun bertindak, nikah muda, istrinya gak bisa masak, langsung turunin talak. Dasar suami gak ada akhlak. Hadirin, itu semua terjadi karena apa? Karena minimnya pendidikan tentang agama maupun dari agama. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini saya akan belajar menyampaikan tentang pentingnya pendidikan dalam kehidupan. Hadirin rahimakumullah, peran pendidikan inilah yang bertujuan agar kita membentuk karakter dan ibadah kepada Allah. Berbicara tentang kehidupan, tentu kita tahu betapa pentingnya pendidikan di zaman yang serba canggih seperti saat ini. Jika kita tidak berpendidikan, maka orang-orang akan memandang kita, akan menilai kita dengan sebelah mata saja. Oleh karena itu, kita harus mempunyai pendidikan, kemampuan, pengetahuan sebagai salah satu modal dalam menghadapi perkembangan zaman dan zaman yang serba canggih ini. Hadirin rahimakumullah, lalu apa pentingnya pendidikan bagi kita? Pentingnya pendidikan bagi bangsa akan menentukan bangsa itu akan maju atau bangsa itu akan mundur. Karena apa? Karena pendidikan mampu mencetak generasi yang berkualitas, mampu mencetak generasi yang berakhlak mulia, baik dari segi spiritual, inteligensi, ataupun skill. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wa ma uridu dunya fa alaihi bi ilmi, wa ma uridu akhirah fa alaihi bi ilmi, wa ma uriduhuma fa alaihi bi ilmi." Yang artinya, jika kamu menginginkan dunia, maka kamu kuasailah ilmu. Jika kamu menginginkan akhirat, maka kuasailah ilmu. Dan jika kamu menginginkan dunia dan akhirat, maka kuasailah ilmu. Jadi hadirin, jika kita ingin sukses di dunia dan juga di akhirat, maka kita harus mempunyai ilmu. Dengan melalui apa? Dengan melalui pendidikan, agama maupun dari agama. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya niscaya Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Quran surat Al-Mujadalah ayat 11. Oleh karena itu hadirin, seperti yang dikatakan dalam Al-Quran tadi, ilmu
pendidikan mampu membedakan derajat manusia di hadapan Allah, serta dengan orang yang berpendidikan tinggi, maka orang itu akan lebih dihormati, orang itu akan lebih dihargai. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengutamakan pendidikan. Mari kita bentuk manusia yang berakhlak mulia, berpemikiran yang luas, berpengetahuan yang tinggi, dan mencetak generasi muda yang hebat. Karena apa? Karena bangsa dan negeri ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi bangsa dan negeri ini butuh orang yang berotak landai dan berhati Masjidil Haram. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Khud ma sofa da'al kadar, unzur ma qala wa la tanzur man qala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.